Assalamualaikum anak-anak. Selamat bertemu pada pembahasan materi hari ini. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga tetap semangat ya. Kali ini kita akan membahas materi dinamika penduduk Asia. Setelah pembahasan materi kali ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan dinamika penduduk di benua Asia. Ada yang masih ingat apa itu dinamika penduduk? Ya, betul. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Perubahan tersebut terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Berdasarkan World Population Dataset, pada tahun 2005, jumlah penduduk Asia mencapai 3.921 juta jiwa. Sementara pada tahun 2015, penduduk Asia bertambah menjadi 4.397 juta jiwa. Ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Persebaran penduduk Asia tidak merata. Negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia yaitu Cina, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Dilihat dari komposisi berdasarkan usia, sebesar 25% penduduk Asia berusia di bawah usia 15 tahun. Dan sebesar 8% berusia 65 ke atas. Penduduk Asia berusia antara 15-65 tahun sebesar 67%. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Negara dengan pertumbuhan penduduk tinggi yaitu di atas 2,5% yaitu Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index. Human Development Index merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Berdasarkan indikator Human Development Index, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Negara yang memiliki kualitas penduduk atau HDI sangat tinggi yaitu Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Arab Saudi. Sementara Nepal termasuk kategori rendah dan Indonesia termasuk ke dalam kategori sedang bersama-sama dengan Filipina, Vietnam, dan Kamboja. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Kaukasoid, ras Mongoloid, dan ras Negroid. Ras Kaukasoid mempunyai ciri-ciri hidung mancung, badan tinggi, rambut pirang, dan mata biru. Wilayah yang termasuk ras Kaukasoid yaitu Asia Utara, Asia Tengah, Asia Selatan bagian tengah, dan Asia Barat bagian utara. Yang kedua, ras Mongoloid mempunyai ciri-ciri kulit kuning hingga sawo matang, rambut hitam lurus, dan mata sipit. Wilayah yang termasuk ras Mongoloid yaitu Asia Timur dan Asia Tenggara. Sementara ras Negroid mempunyai ciri-ciri kulit hitam dan rambut keriting. Wilayah yang termasuk ras Negroid yaitu Asia Barat bagian selatan dan Asia Selatan bagian selatan. Anak-anak, benua Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama-agama yang lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan dunia. Sebarannya dapat dilihat pada peta berikut ini. Selain agama, benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau daerah. Di Filipina terdapat 100 bahasa daerah. Dan di India terdapat 1683 bahasa asli atau bahasa daerah.
Gambaran umum tentang bahasa di Asia dapat dilihat pada peta berikut ini. Keragaman dan kekayaan budaya Asia terlihat dari karya seni seperti porselen, lukisan, tekstil, arsitektur, dan alat musik. Ternyata, benua Asia memiliki budaya yang sangat beragam ya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi hari ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan dinamika penduduk benua-benua lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.